Hari ini kami memberikan surat peringatan kedua kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Surat peringatan kedua ini diberikan karena kami tidak melihat adanya itikat baik dan upaya maksimal yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan 9 permasalahan yang ada di DKI Jakarta sebagaimana sudah kami sampaikan dalam surat peringatan pertama. Yang pertama terkait dengan penanganan banjir yang belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan peningkatan efektivitas ruang terbuka hijau, proses drainase air yang baik, meminimalisir pembangunan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, dan pertimbangan penurunan muka tanah yang terjadi secara terus-menerus. Jakarta belum menghentikan betonisasi berkedok normalisasi sungai, belum membuat sistem penanggulangan banjir yang berorientasi pada upaya meminimalisir korban dan pemulihan hak korban, belum melakukan perhitungan daya dukung lingkungan atau DDL, belum dijadikan dasar dalam pembuatan rencana tata ruang yang konkret dan dapat diimplementasikan, belum membuat rencana pengelolaan resiko banjir berbasis komunitas yang bertujuan mewadahi perumusan solusi penanggulangan banjir. Belum membentuk gugus tugas komunitas pengelola resiko banjir yang melibatkan masyarakat secara terstruktur dan terorganisir pada penyelenggaraan RP-RBBK. Pak Anies doyannya menunda-nunda, khususnya dalam konteks memenuhi kewajiban dia terkait isu udara. Rekomendasi yang belum dijalankan oleh Pak Anies adalah belum adanya penambahan stasiun pemantauan kualitas udara DKI Jakarta, belum maksimalnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketaatan setiap orang terhadap aturan pengendalian pencemaran udara, belum publikasikannya hasil pengawasan dan penegakan hukum terkait pengendalian pencemaran udara, minimnya pelibatan partisipasi publik dalam upaya inventarisasi terhadap mutu udara ambien, belum adanya grand design pengendalian pencemaran udara, dan belum adanya koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Banten, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk memperketat sumber pencemaran udara di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Gubernur Anies yang sebentar lagi masa jabatannya habis, itu supaya memastikan bahwa swastanisasi air yang selama ini tidak menguntungkan bagi warga Jakarta dan akan berakhir kontraknya pada tahun depan, itu tidak diperpanjang lagi. Kalau kontrak dengan swasta itu diperpanjang, berarti masa depan penyediaan air bersih untuk warga Jakarta sudah pasti akan suram. Tidak akan ada perbaikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memprioritaskan pembahasan dan pengesahan Ranperda Bantuan Hukum DKI Jakarta agar dapat disahkan pada tahun 2023. Kemudian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan bahwa Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta dapat memotret konteks, lokalitas, dan permasalahan isu lokal yang ada di DKI Jakarta, sehingga Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta memiliki semangat otonomi daerah, peningkatan kualitas organisasi bantuan hukum, berbasis konteks lokal, dan menjawab tantangan-tantangan khusus yang ada di DKI Jakarta, termasuk keberagaman kelompok-kelompok warga DKI Jakarta yang kerap rentan mengalami permasalahan hukum seperti kelompok minoritas kelompok rentan dan kelompok warga miskin kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum membuka draft rancangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ataupun disebut sebagai RZWP3K, dan juga belum melibatkan partisipasi publik khususnya masyarakat pesisir dan nelayan yang tinggal di wilayah pesisir Teluk Jakarta maupun di pulau-pulau kecil yang ada di DKI Jakarta. Yang kedua, pemerintah DKI Jakarta belum menjamin pengakuan wilayah tangkap tradisional nelayan dan masyarakat pesisir yang tinggal di Teluk Jakarta dan pulau-pulau kecil yang ada di Jakarta, terutama melalui regulasi khusus pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum membuat aturan ataupun regulasi turunan tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pembudidaya, dan petambak garam yang ada di wilayah DKI Jakarta. Sehingga belum ada kepastian dan jaminan untuk melindungi dan juga memberdayakan mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menjamin dihentikannya proyek-proyek yang mengancam ataupun yang memberikan dampak luas bagi nelayan maupun warga pesisir Jakarta lainnya, baik
proyek-proyek yang ada di wilayah daratan maupun di wilayah lautan. Yang kelima adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyusun skema perlindungan pulau-pulau kecil dari ancaman kenaikan air laut akibat krisis iklim dan bentuk mitigasi dan adaptasi. Jadi seperti kita ketahui, Jakarta Utara sampai saat ini terus mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup terkait dengan krisis iklim. Hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya intensitas banjir rob dan cakupan wilayah yang terancam tenggelam. Kemudian yang keenam, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengoreksi dan menyelesaikan penguasaan pulau-pulau kecil oleh masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat. Hal ini bisa kita lihat di Kepulauan Seribu yang mana mayoritas kepemilikan Pulau Seribu itu dikuasai oleh swasta dan pribadi, bukan oleh masyarakat setempat. Kemudian yang ketujuh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengevaluasi penguasaan wilayah pantai Jakarta dan segera menyusun skema pemulihan serta membuka pantai Jakarta untuk masyarakat seluas-luasnya. Sampai saat ini Jakarta tidak memiliki banyak pantai publik. Kemudian yang kedelapan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menghentikan seluruh pelaksanaan reklamasi pulau di Teluk Jakarta dengan mencabut keseluruhan izin dan menghapus proyek tersebut dalam dokumen RJWP3K yang disusun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum melakukan audit lingkungan dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap reklamasi yang telah dilakukan, sehingga kebijakan yang disusun harus berdasarkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Belum menyusun dan melakukan skema pemulihan Teluk Jakarta secara menyeluruh, mulai dari evaluasi semua beban izin, memberikan sanksi tegas kepada korporasi pencemaran Teluk Jakarta, serta menjadikan Teluk Jakarta sebagai wilayah tangkap ikan. Belum memberikan sanksi tegas kepada perusahaan properti yang terbukti terlibat dalam tambang pasir laut untuk menguruk kawasan reklamasi dan meminta mereka untuk memulihkan kawasan yang telah rusak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengevaluasi terkait program-program dan peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan hunian agar menjadi lebih inklusif, terjangkau, dan tetap tepat sasaran. Baik secara skema pembiayaan, pengadaan, pengelolaan, aksesibilitas, dan lokasi. Kedua, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengevaluasi Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 agar dapat mengakomodir penyelenggaraan hunian, khususnya hunian vertikal secara swadaya melalui semangat budaya gotong royong dan kolaborasi antar masyarakat. Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan posibilitas penyelenggaraan hunian vertikal yang berbasis swadaya agar dalam perihal skema pembayaran, pengadaan, pengelolaan, aksesibilitas, dan lokasi dapat dijamin melalui peraturan-peraturan dan juga program-program. Ketiga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengevaluasi kinerja pengawasan implementasi Pergub DKI nomor 70 tahun 2021 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik dan tegas dalam memberikan sanksi terhadap pengembang yang melanggar ketentuan tersebut agar hak-hak penghuni terjamin. Keempat, belum adanya peraturan gubernur terkait penataan kampung kota yang holistik dari hulu permasalahan hingga hilir solusi. Dengan tanpa menghilangkan esensi hak berhuni dan yang layak sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang NRI 1945, pasal 40 Undang-Undang HAM, dan pasal 11 angka 1 Konvenan Hak Ekosop dengan melalui pendekatan partisipasi warga, community action. Jadi tolong Pak Anies bantu kami. Kami sudah 12 tahun belum mendapatkan sertifikat. Air bersih tidak kami dapat, dan P3SRS yang tidak dibentuk oleh pemerintah itu, oleh DPRKP dan developer yang nakal. Tolong bantu kami Pak Anies. Ingin menyuarakan dan menuntut Pak Anies agar segera disahkannya Perda Disabilitas. Mengapa? Perda Disabilitas itu sangat dibutuhkan oleh warga kaum disabilitas karena sebagai payung hukum dan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, di mana di dalamnya itu ada pemenuhan hak dasar atau kartu KPDJ yang sebagai identitas dan hak pemenuhan dasar. Tapi ketika Pak Anies menjadi gubernur, mereka mengeluarkan kartu tersebut sebagai simbol data identitas penyandang disabilitas. Tapi kini dengan ingin berakhirnya dan lengsernya Pak Anies,
kartu tersebut tidak dapat diakses oleh teman-teman kami. Dan juga kami membutuhkan perda ini karena sebagai perlindungan di bantuan hukum, kami masih mendapat sandungan karena banyaknya hal-hal yang harus dipenuhi terhadap untuk mengakses layanan bantuan hukum. Masih banyak lagi konsesi dan sebagainya. Apalagi untuk di perumahan banyak permasalahan di penyandang disabilitas. Yang kami inginkan sebelum Pak Anies lengser, karena masih 1,5 bulan lagi Pak Anies lengser, tolong segera sahkan perda disabilitas. Karena kalau menjabat gubernur yang baru, nanti akan belajar lagi. Sedangkan kami sudah 4 tahun menanti perda disabilitas ini. Penggusuran paksa saat ini masih menghantui warga Jakarta karena belum dicabutnya peraturan gubernur nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian dan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Nah, ini bermasalah dan menghantui warga. Belum adanya peraturan gubernur yang mengatur perlindungan hak-hak masyarakat terdampak pembangunan pemukiman kembali sesuai standar-standar hak asasi manusia yang ditetapkan dalam Komentar Umum nomor 7 Konvenan ECOSOC, di mana proses pembuatannya melibatkan masyarakat secara aktif dan seluas-luasnya, termasuk pemenuhan hak atas tanah dan prinsip reforma agraria sejati sesuai Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya, belum terlaksananya penataan kampung kota yang holistik dan tidak menghilangkan esensi hak berhuni yang layak, di mana diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 45, pasal 40 Undang-Undang HAM, dan pasal 11 Konvenan ECOSOC dengan melalui pendekatan partisipasi warga, Community Action Plan yang pada awal Agustus 2022 masih dalam tahap penyusunan. Belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum merespons setiap aduan masyarakat dengan responsif, khususnya pada pelaporan terkait pembelajaran tatap muka yang telah membuat para peserta didik rentan terekspos transmisi COVID-19, termasuk laporan lain yang berkaitan dengan kesehatan warga dan kelompok rentan dalam penanggulangan COVID-19. Pada tanggal 8 Agustus 2022, Anies Baswedan telah mengundang mahasiswa, khususnya BEM, di Jakarta. Tapi kami menganggap undangan Anies Baswedan kepada seluruh mahasiswa hanya sebagai panggung pujiannya Anies Baswedan. Karena dalam diskusi yang disediakan oleh mereka, kita tidak diberikan ruang untuk memberikan kritik maupun hal-hal yang kita keluhkan, termasuk 9 masalah Jakarta pada hari ini. Jadi kami meminta Anies untuk stop, panjat, jadi fokuslah menyelesaikan masalah-masalah Jakarta. Dan kami sangat menolak politisasi mahasiswa yang dilakukan oleh Anies pada forum tersebut. Pada dasarnya kami mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelesaikan 9 permasalahan publik yang telah kami sampaikan dalam surat peringatan pertama. Namun kami melihat bahwa belum ada itikat baik yang maksimal untuk menyelesaikan 9 permasalahan publik tersebut. Padahal 9 permasalahan publik tersebut merupakan masalah yang sangat krusial dan sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan penikmatan standar kehidupan layak bagi warga DKI Jakarta. DKI Jakarta tidak akan pernah menjadi kota yang humanis jika 9 permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan tiap-tiap pribadinya tidak diselesaikan oleh pemerintahnya sendiri. Karenanya kami, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau KOPAJA, sekali lagi mengingatkan dengan tegas dan menuntut Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk segera menjalankan seluruh rekomendasi dan segera menyelesaikan 9 permasalahan di DKI Jakarta pada sisa masa jabatannya. Kami akan terus mengawal proses penyelesaian 9 permasalahan ini.